Kali ini kita akan ngobrol bareng bersama Presiden Mahasiswa Universitas Gadjah Malang. Di podcast kali ini, saya akan mengambil tema BEM sebagai keorganisasian mahasiswa. Nah, BEM sebagai salah satu organisasi yang paling tinggi di jajaran kampus. Seperti bagaimana sih keorganisasian BEM di Universitas Gadjah Malang ini? Nah, nanti kita akan bahas bersama ya. Tentunya di ngobrol kali ini saya gak akan sendirian. Ada narasumber kita yaitu Presiden Mahasiswa Universitas Gadjah Malang. Langsung saja, Presiden Mahasiswa Universitas Gadjah Malang ini yang ada di sebelah kanan saya. Halo Kak. Halo. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Kak. Dengan Kak siapa? Dengan Ayu Fatunisa, biasa dipanggil Ayu. Dari jurusan apa Kak? Dari jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial Budaya. Kira-kira sebagai Presma di Universitas Gadjah Malang ini, apa perasaan Presma sendiri setelah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa? Alhamdulillahnya karena kita sudah mulai menjabat selama 6 bulan, sudah mulai banyak progres-progres yang ditunjukkan dari teman-teman BEM yang dinahkodai oleh saya juga selaku Presiden Mahasiswa. Semangat-semangat yang diucapkan pada saat pelantikan masih terasa sampai sekarang, dan pada akhirnya atmosfer dinamika organisasi yang ada di Gadjah mulai hidup kembali seperti itu sih yang saya rasakan. Kemudian dari struktur organisasi BEM sendiri itu bagaimana? Kalau struktur organisasi yang ada di Gadjah itu ada satu presiden, ada satu wakil presiden, lalu sekretaris pimpinan ada satu, lalu ada satu menteri keuangan, kemudian ada menteri dalam negeri, ada menteri luar negeri, ada menteri pendidikan dan kebudayaan, kemudian menteri informasi dan komunikasi. Jadi ada 4 menteri, 4 BPH. Dengan tugas-tugas mereka dan tanggung jawab mereka sendiri mungkin bisa dijelas secara singkat saja. Kalau tugas dari sekretaris pimpinan yang pasti itu penyelenggaraan administrasi. Segala bentuk administrasi yang ada di Gadjah itu terpusat pada sekretaris pimpinan. Kalau menteri keuangan itu segala regulasi dana itu masuknya ke menteri keuangan. Jadi nggak cuma dana di BEM, tapi dana-dana dari teman-teman UKM HMJ itu juga diregulasi dengan menteri keuangan. Kemudian menteri dalam negeri itu yang mengkoordinir, yang menjadi tumpuan, yang menjadi jembatan untuk aspirasi mahasiswa terutama di Ormawa UKM HMJ. Kemudian menteri luar negeri ini tupoksinya itu untuk meningkatkan eksistensi BEM ke luar, entah itu aliansi BEM Malang Raya, entah itu aliansi BEM Nusantara, karena Gadjah itu tergabung dalam 2 aliansi, BEM Malang Raya dan BEM Nusantara. Kemudian untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan namanya, fokusnya kepada kurikulum, kepada penelitian, kepada hal-hal yang mengandung pendidikan dan kebudayaan gitu. Biasanya akan bersinggungan dengan dosen-dosen, dengan mahasiswa-mahasiswa aktif seperti itu. Kalau Menteri Informasi dan Komunikasi, mereka akan terfokus pada informasi-informasi yang ada di Gadjah. Mereka akan menghimpun segala bentuk informasi dan mereka akan mempublikasikan di media yang kami miliki, yaitu Instagram. Sampai saat ini kita memiliki Instagram dan YouTube. Untuk Instagram dan YouTube-nya apakah aktif kan? Untuk sejauh ini Instagram dan YouTube itu aktif, terutama di Instagram, karena setiap informasi yang ada, setiap kegiatan yang kami laksanakan itu publisnya ke Instagram. Kalau YouTube itu biasanya untuk acara yang kemarin kita laksanakan, itu juga termasuk program unggulan kami, itu Semarak Gadjah dipublishnya di YouTube. Seperti itu. Untuk proses perekrutmen itu bagaimana anggota baru BEM sendiri? Kalau proses rekrutmen, karena saya dari psikologi juga, jadi saya menseleksi sesuai kebutuhan saya. Jadi kebutuhan saya pada saat itu saya menggunakan MBTI untuk melihat bagaimana mereka kepribadian mereka, lalu apakah
kepribadian mereka cocok di posisi-posisi yang saya tempatkan. Kemudian Kreplin itu untuk melihat bagaimana kinerja mereka, apakah mereka pas di koordinator, apakah mereka pas di staff dan sebagainya. Jadi ada 2 alat tes waktu itu. Tapi itu juga sebagai penunjang dari teman-teman yang saya lihat kinerjanya gitu. Saya monitor dari berbagai track record mereka di organisasi yang ada di Gajayana, apakah mereka bagus kinerjanya. Kalau itu cocok di BEM ya pasti kami naungi seperti itu. Apa saja kualifikasinya yang dicari dalam anggota BEM? Kalau secara tertulis yang pasti harus di atas semester 3, memiliki pengalaman organisasi minimal di Gajayana. Ya, kita tidak menutup kemungkinan teman-teman di Gajayana telah berorganisasi, telah berproses di luar, mungkin di SMA-nya, di SMP-nya, tapi kan dinamika di Gajayana itu pasti sudah berbeda dari SMA. Makanya mereka harus berproses dulu di Gajayana, mereka harus memiliki pengalaman dulu bagaimana cara berproses, berdinamika di sini. Kemudian mereka bisa struggle, mereka cocok kualifikasinya di BEM Gajayana. Karena BEM merupakan wadah untuk kontestasi setiap ormawa. Yang di BEM itu sudah siap untuk menjadi contoh dari teman-teman ormawa yang ada di Gajayana. Berarti ikut salah satu dari UKM atau HMJ itu boleh? Betul, jadi mereka aktif di UKM atau di HMJ itu sangat bagus. Kalau aktif dua-duanya lebih bagus. Kemudian peran utama apa sih BEM untuk kampus? Peran utama BEM untuk kampus sebenarnya karena dinamika di Gajayana ini hanya memiliki BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, tidak punya DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, maka BEM punya peran ganda di Gajayana, peran eksekutor yang menjalankan dan peran legislator yang membuat kebijakan. Jadi peran yang ada di BEM ini, mereka yang membuat kebijakan, mereka yang membuat regulasi, mereka juga yang menjalankan regulasi tersebut gitu. Mungkin kalau di kampus lain ADART dan sebagainya itu yang membuat DPM, tapi yang kita di BEM ini itu di Kongres BEM, teman-teman UKM HMJ yang membuat gitu. Lalu kita yang menjalankan BEM. Jadi ada 2 peran lah. Agak berat, cuma memang itulah serunya di BEM Gajayana. Masuk ke tadi yang berat di BEM Gajayana, tantangan apa yang sekiranya bisa menantang dari BEM sendiri? Tantangan ya, karena udah punya peran ganda, ada satu tantangan yang mungkin selalu jadi keluh kesah teman-teman di Gajayana, itu kurangnya SDM. Karena kurangnya SDM, akhirnya cara kita untuk menyelesaikan hal tersebut, kita bekerja bukan secara struktural. Kita bukan bekerja sebagai kamu mendagri tupoksimu begini dan sebagainya, itu tidak. Tapi kami bekerja seperti kultural gitu. Saling membantu, kolektif kolegial, saling menopang antar menteri-menteri seperti itu. BEM sendiri, tantangan apa yang dihadapi BEM dalam menjalankan programnya? Oke. Karena BEM tadi sudah saya jelaskan peran ganda ya, legislatif dan eksekutif. Jadi tantangannya adalah SDM. Karena kurangnya SDM, pada akhirnya kita mungkin jadi tumpang tindih gitu dalam bekerja. Pada akhirnya kita bekerja lebih keras lah dibanding dengan BEM-BEM yang ada DPM-nya seperti itu. Kemudian bagaimana BEM mengatasi dari tantangan tersebut? Cara mengatasinya, solusinya itu karena kita kurangnya SDM, pada akhirnya kita nggak bisa bekerja secara struktural, kita nggak bisa bekerja sesuai dengan job desk gitu. Tapi kita bekerja secara kultural, kita bekerja saling gotong royong, kolektif kolegial, menteri satu bekerja sama dengan menteri lain bekerja sama dengan menteri lain seperti itu. Bahkan bukan hanya
kita bekerja secara kolektif kolegial di internal BEM, kita juga merekrut dari luar, entah itu dari Ormawa gitu. Kita minta bantuannya sebagai volunteer untuk membantu menyukseskan program acara di BEM seperti itu. Untuk rekrut volunteer tadi, bagaimana BEM melibatkan mahasiswa umum dalam kegiatan-kegiatannya? Kan tadi volunteer, tapi caranya bagaimana menyampaikan itu? Oke. Jadi kita lagi-lagi kita memiliki kualifikasi. Kualifikasi untuk volunteer ini tidak terlalu berat seperti kita merekrut staf atau menteri di BEM. Tapi siapa mereka yang mau belajar, mereka yang mau berproses, mereka yang mau mencoba berkontribusi di BEM, itu pasti kita akomodasi seperti itu. Cuma bagaimana penempatan mereka di posisi apa, itu lihat lagi mereka pengalamannya bagaimana gitu. Kalau ternyata teman-teman ini merasa sanggup di acara dengan bukti-bukti mereka telah punya proses di acara, ya kita akan akomodasi, oke, kalian di acara. Begitu juga dengan yang lain PDD, begitu juga dengan yang lain seperti itu. Untuk komunikasi sendiri, bagaimana BEM berkomunikasi dengan mahasiswa untuk menyampaikan informasi yang penting di BEM? Kalau untuk komunikasi kita banyak media ya, karena mungkin sekarang kita dimudahkan dengan media sosial. Kita menggunakan Instagram semaksimal mungkin, kemudian juga kita menggunakan grup WA yang tergabung oleh FKLM, Forum Ketua Lembaga Mahasiswa, itu seluruh ketua Ormawa gabung ke situ. Kemudian juga kita melaksanakan door to door setiap 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Kemudian kita juga melaksanakan rapat FKLM ketika ada sesuatu yang mendesak yang perlu kita bicarakan. Dan juga kita selalu mengadakan piket setiap hari. Itu piket bukan hanya untuk membersihkan ruangan, tapi juga kita terbuka untuk teman-teman Ormawa yang mau hadir ke BEM, yang mau menyampaikan keluh kesahnya dan menyampaikan aspirasinya seperti itu. Jadi kantor BEM selalu terbuka untuk teman-teman. Begitu juga dengan Instagram. Selain itu juga kita punya kotak aspirasi. Kotak aspirasi itu ada di link bio IG BEM Uniga Malang. Itu bebas, siapa saja bisa mengisinya. Mau nanya soal prestasi apa saja yang sudah diraih oleh BEM dalam beberapa tahun terakhir? Dalam beberapa tahun terakhir, prestasi yang masih bisa kita pertahankan itu relasi. Kita masih aktif dalam aliansi BEM Malang Raya dan BEM Nusantara. Bahkan tahun 2021-2022 itu ketua BEM Malang Raya dari BEM Gajayana sendiri gitu. Kemudian tahun 2022-2023 itu kemarin presiden mahasiswanya menjabat sebagai koordinator ISME Malang Raya gitu. Terus gitu juga ada berbagai macam yang selalu kita ikuti gitu. Jadi prestasi yang bisa BEM Gajayana itu capai adalah bagaimana kami bisa menunjukkan eksistensi kami di luar. Jadi kita nggak takut lah untuk bersaing dengan kampus-kampus yang ada di Malang Raya. Untuk peningkatan kontribusinya, untuk peningkatannya itu bagaimana? Untuk peningkatannya kita selalu melihat momentum, kita selalu mengikuti setiap gerakan yang ada. Kita juga melihat apakah ini positif atau tidak BEM Gajayana mengikuti. Kalau ada feedback yang baik untuk kita ikuti, kalau memang tidak ada feedback yang baik ya mungkin kita akan abstain seperti itu. Untuk sumber dana BEM itu dari mana? Apakah sama dengan UKM-HMJ lainnya atau bagaimana? Kalau sumber dana BEM itu dari 3 hal. Jadi pertama dana platform, itu pasti karena dana platform itu dinaungi dari kampus. Terus yang kedua iuran kas. Iuran kas itu sesuai kesepakatan kami mengadakan iuran setiap bulan. Kemudian yaitu kolektif, itu bisa dari mana saja.
Entah itu bisa dari sponsor, entah itu bisa dari sumbangan, entah itu dari berbagai cara dan dana usaha kami lah, danus gitu. Jadi dari 3 hal tersebut. Untuk mengelola anggaran itu kan dipakai untuk beberapa menteri, untuk program kerjanya mereka itu pembagiannya bagaimana? Untuk pembagiannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita lihat skala kegiatannya itu seperti apa. Karena ini kolektif kolegial, lagi-lagi kita tidak membahas itu per menteri, tapi kita bahas langsung satu BEM. Menteri ini punya kegiatan ini, kira-kira dananya berapa. Jadi satu organisasi itu memikirkan satu menteri. Begitu juga dengan menteri yang lain, ketika mau ada kegiatan, ya BEM berkontribusi untuk memikirkan dananya berapa nih kira-kira dan sebagainya. Jadi cara penentuan, cara penetapan itu sesuai dengan musyawarah mufakat seluruh anggota BEM. Berarti tidak ada patokannya untuk menteri dalam negeri 1 juta, menteri luar negeri 1 juta setiap prokernya? Itu tidak ada. Jadi sesuai kebutuhan dan sesuai kesepakatan bersama. Teman-teman, obrolan yang sangat menarik bukan untuk kita ketahui tentang keorganisasian Presiden Mahasiswa yang ada di Universitas Gadjah Mada Malang. Terima kasih untuk waktunya, Pres, sudah mau membahas tentang BEM Universitas Gadjah Mada. Penjelasan yang sudah disampaikan oleh Presiden Mahasiswa semoga bisa sampai kepada mahasiswa. Terima kasih kepada Pres Ayel yang sudah menyempatkan waktunya dan juga telah ngobrol bareng dan mengasih informasi lebih tentang keorganisasian mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Malang. Oke, cukup sekian podcast kali ini, sudah sharing tentang keorganisasian. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga kita bisa bertemu lagi. Bye-bye!